Terkait dengan pembelajaran paradigma baru, strategi yang akan dilakukan setelah handover ini pada dasarnya ada 6 strategi yang boleh saya sebut. Strategi pertama itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pendidikan, jumpa lagi di RTL, Ruang Tanpa Lobi. Ruangnya BBPMP Provinsi Jawa Tengah untuk ngobrolin segala hal yang berhubungan dengan pendidikan. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang sudah tidak asing lagi tentunya, Bapak Dr. Randes Slamet Trihartanto. Apa kabar Bapak Slamet hari ini? Alhamdulillah sehat, baik. Alhamdulillah sehat, J. Program Sekolah Penggerak Angkatan 1 untuk Jawa Tengah meliputi PSP Provinsi 10 Kabupaten dan Kota. Seperti yang kita ketahui Bapak, bahwa di tahun 2023 nanti akan diserah terimakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek, dan Teknologi. Kemudian menurut Bapak, sejauh mana upaya yang dilakukan dalam serah terima PSP agar berjalan dengan lancar, serta jaminan kesinambungan program dan kegiatan tetap berlangsung sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan? Monggo Bapak. Terima kasih lontaran pertanyaan yang menarik. Namun sebelumnya ingin saya sampaikan bahwa program Sekolah Penggerak saat ini sudah memasuki tahun kedua. Dan masih saya ingat dalam nota kesepakatan antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah itu dituangkan pernyataan bahwa sekolah penggerak akan mendapat pendampingan selama 3 tahun ajaran. Nah, ini sudah masuk ke tahun kedua, sudah saatnya sekolah bersiap melakukan transformasi secara mandiri. Begitu juga pemerintah daerah harus mampu melakukan pengelolaan sekolah penggerak secara mandiri. Benar, ini sudah disiapkan sehingga ada strategi yang disusun terkait dengan 5 intervensi dalam program sekolah penggerak. Bahkan UPT Kemendikbud seperti BBPMP Jawa Tengah ini juga sudah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperlancar proses handover ini. Sebelumnya Bapak, apakah bisa dijelaskan tentang 5 intervensi dalam program sekolah penggerak itu apa saja Pak? Ya betul. Jadi program sekolah penggerak ini kan mendapat 5 intervensi yang meliputi 1. Pendampingan konsultatif dan asimetris. Kemudian yang kedua terkait dengan penguatan sumber daya manusia di sekolah. Yang ketiga ada pembelajaran dengan paradigma baru. Dan yang keempat itu perencanaan berbasis data. Dan yang kelima ini digitalisasi sekolah. Berarti setiap intervensi sudah disiapkan strateginya ya Bapak. Betul. Kemudian untuk strategi dalam pendampingan konsultatif dan asimetrik. Iya. Apa itu Pak? Terkait dengan pendampingan konsultatif dan asimetris, ini sebelum handover, ini pemerintah pusat itu sudah melakukan IHT, lokakarya kepada komite pembelajaran di sekolah penggerak. Selanjutnya
fasilitator sekolah penggerak atau dulu dikenal pelatih ahli itu sudah melakukan pendampingan ke sekolah penggerak. Nah, nanti setelah handover, pemerintah daerah diharapkan dapat melanjutkan proses pelatihan lokakarya kepada sekolah penggerak, dan peran FSP ini digantikan oleh pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan ke sekolah penggerak. Juga terkait dengan Project Management Office yang dulu dikawal oleh fasilitator sekolah penggerak, Dinas Pendidikan, UPT Kemendikbud, dan juga pusat. Nah, ke depan akan dilakukan oleh sekolah melalui kepala sekolah, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan. Namun memang UPT Kemendikbud seperti BPPMP ini masih tetap berperan sebagai pemantau begitu. Kemudian untuk strategi yang berhubungan dengan sumber daya manusia di sekolah, Pak, itu apa strateginya? Monggo dijelaskan. Nah, terkait dengan pengembangan sumber daya manusia di sekolah, ini besok strategi handover-nya ini khususnya akan banyak diperankan oleh pemerintah daerah, khususnya pengawas sekolah, juga kemandirian, aktivitas yang mandiri dari para guru dan kepala sekolah untuk melakukan penguatan gitu ya, melalui platform Merdeka Mengajar, juga memanfaatkan komunitas belajar begitu ya. Jadi peran pusat akan diminimalkan begitu. Selanjutnya Bapak, untuk strategi dalam mengawal pembelajaran paradigma baru, itu kita perlu apa saja yang harus disiapkan? Terkait dengan pembelajaran paradigma baru, strategi yang akan dilakukan setelah handover ini pada dasarnya ada 6 strategi. Yang boleh saya sebut, strategi pertama itu adalah pemanfaatan platform Merdeka Mengajar. Selanjutnya yang kedua, para guru, kepala sekolah ini diharapkan dapat mengikuti seri webinar terkait dengan pembelajaran paradigma baru ini. Kemudian yang ketiga, ini harapannya guru dan kepala sekolah ini dapat belajar bersama di komunitas belajar gitu ya. Ada komunitas belajar itu ya, misalnya ada KKG, MGMP, MKKS gitu ya, dan mungkin mereka membentuk tersendiri. Yang keempat itu mereka, guru dan kepala sekolah ini dapat belajar praktik baik ke narasumber yang sudah direkomendasikan. Di platform Merdeka Mengajar itu ada daftar narasumber yang direkomendasikan itu. Dan yang kelima, sekolah maupun pemerintah daerah ini dapat memanfaatkan pusat layanan gitu ya, helpdesk gitu ya, untuk mengetahui lebih lanjut tentang PSP, IKM, dan juga perencanaan berbasis data. Dan yang keenam, strateginya pemerintah daerah maupun sekolah ini dapat menjalin kerjasama dengan mitra pembangunan untuk melaksanakan pembelajaran paradigma baru
berdasarkan kurikulum Merdeka itu. Ya, itulah strateginya dalam pembelajaran paradigma baru. Banyak sekali guys strateginya. Iya, betul. Selanjutnya Bapak, untuk mempersiapkan intervensi yang keempat, yaitu perencanaan berbasis data. Itu strategi apa yang harus disiapkan? Ya. Monggo. Baik, Mbak. Pemerintah pusat itu sudah melakukan bimbingan teknis atau pelatihan, bahkan yang menarik adalah mengembangkan gitu ya, mengembangkan rapor pendidikan gitu ya, kemudian lembar rekomendasi ya. Nah, rapor pendidikan dan lembar rekomendasi ini sangat diperlukan bagi sekolah untuk menyusun perencanaan berbasis data. Ke depan diharapkan setelah handover, pemerintah daerah ini melakukan pelatihan ke seluruh sekolah, melatih operator sekolah, barangkali kepala sekolah, guru, agar mereka dapat menggunakan rapor pendidikan, juga lembar rekomendasinya, berikutnya juga menuangkannya ke dalam Arkas, gitu ya. Pemerintah daerah dapat memantaunya melalui Markas. Bahkan juga sudah disiapkan platform untuk tanya bos, untuk siplah ketika mereka mau melakukan pembelanjaan pengadaan gitu. Kemudian untuk strategi yang berhubungan dengan digitalisasi sekolah, Bapak, bisa disampaikan kepada sobat pendidikan di rumah, monggo. Ya, sobat pendidikan yang saya hormati, kita semua tahu bahwa pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sudah membagikan akun belajar ID kepada pendidik dan tenaga kependidikan. Juga sudah mengembangkan berbagai platform digital gitu ya, yang tentu saja yang sangat terkenal adalah platform Merdeka Mengajar. Kemudian juga tentang aplikasi RKAS, Arkas, gitu ya. Bahkan juga ada rapor pendidikan. Gitu ya. Nah, setelah handover nanti, harapannya optimalisasi pemanfaatan platform digital itu dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah, dan pemerintah daerah dapat menggerakkan entitas yang dimilikinya seperti MKPS, MKKS, MGMP, KKG, Kapten, Kokapten gitu ya, agar sekolah benar-benar dapat memanfaatkan platform, syukur dapat mengembangkan digitalisasi sekolah terkait dengan bagaimana melakukan pendaftaran peserta didik baru, membuat situs, laman gitu ya, web, mungkin channel YouTube dari setiap sekolah gitu ya, agar mereka benar-benar memiliki ya digitalisasi sekolah itu. Gitu. Alhamdulillah sudah dijelaskan secara rinci dan detail tentang strategi dalam handover. Kemudian Pak Slamet tadi menyatakan bahwa BBPMP Jawa Tengah telah melakukan berbagai upaya dalam rangka memperlancar transformasi pengelolaan sekolah penggerak. Bisa dijelaskan Bapak upaya apa saja yang sudah disiapkan kantor kita ini? Betul. BBPMP ini merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Tentu saja BBPMP akan selalu mengawal program kebijakan
Kemendikbud, termasuk di dalamnya adalah handover program sekolah penggerak ini. Sudah cukup banyak kegiatan yang dilakukan oleh BBPMP. Beberapa di antaranya bisa saya sebutkan. Yang pertama, saat ini pimpinan BBPMP sering melakukan safari audiensi ke provinsi dan kabupaten kota penyelenggara program sekolah penggerak dalam upaya mendapat dukungan regulasi bagi terbitnya peraturan gubernur, peraturan wali kota atau peraturan bupati terkait dengan program sekolah penggerak. Juga melakukan audiensi ke DPRD agar mendapat dukungan penganggaran terkait dengan penyelenggaraan program sekolah penggerak dan peningkatan mutu pendidikan di daerah. Yang kedua, kita sudah menyiapkan para pengawas sekolah agar dapat memerankan sebagai pendamping sekolah penggerak, coaching klinik kepada para pengawas sekolah sudah kita berikan sehingga mereka nanti sudah siap menjadi pendamping sekolah penggerak ini. Yang ketiga, ini terkait dengan perencanaan berbasis data. Ini juga sosialisasi pelatihan kepada pemangku kepentingan sekolah ini sudah kita berikan. Dan yang keempat adalah upaya tiada henti yang dilakukan oleh wali wilayah yang merupakan dutanya BBPMP di daerah. Mereka ini terus-menerus melakukan pendampingan dan juga edukasi kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, termasuk di dalamnya ya menyiapkan proses handover ini. Dan yang kelima ingin saya sebut itu adalah BBPMP sudah beberapa kali melakukan rapat koordinasi terpadu yang mempertemukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai kebijakan Kementerian Pendidikan. Salah satunya adalah handover program sekolah penggerak tahun 2023 nanti. Dan masih banyak lagi lah, Mbak. Oh, ya. Berarti sudah disiapkan upaya-upaya yang untuk memaksimalkan ini. Ya. Kemudian mungkin pertanyaan terakhir Bapak, menurut Pak Slamet nanti, apakah proses handover PSP ini kelak akan benar-benar berjalan lancar? Kemudian setelah dilimpahkan kepada Pemda, apakah program sekolah penggerak ini akan menjadi lebih baik? Monggo Pak. Ya, karena handover ini kan by design gitu ya, bukan by accident yang ujuk-ujuk atau tiba-tiba ada, tapi sudah direncanakan, sudah disiapkan. Strategi handovernya juga sudah disusun gitu ya. Oleh karena itu saya kok yakin bahwa proses handover ini akan berjalan lancar. Upaya yang dilakukan BBPMP juga menurut saya sudah membuahkan hasil. Ada pergub tentang PSP, penganggaran ini sudah dilakukan oleh daerah dalam menjamin program sekolah penggerak ini dapat berlangsung sesuai dengan ketentuan. Namun memang saya menyadari
bahwa sumber daya daerah itu kan berbeda-beda. Ada daerah yang cukup mampu gitu ya, ada yang masih kekurangan gitu ya dalam anggaran pendapatan asli daerahnya gitu. Namun seandainya program sekolah penggerak ini belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan ketentuan, saya kok yakin BBPMP akan hadir di daerah. Karena BBPMP ini memang mitra menuju pendidikan bermutu bagi pemerintah daerah di Jawa Tengah. Begitu. Tetap optimis nih Pak? Iya, optimis PSP akan jalan baik bersama pengawas. Sekolah akan melakukan pendampingan yang lebih baik juga. Mungkin ini sudah sampai penghujung acara Bapak. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga sehat-sehat selalu dimanapun nanti jenengan berada. Apabila Sobat Pendidikan masih memiliki pertanyaan terkait topik hari ini, monggo silahkan langsung menuliskan di kolom komentar di bawah ini. Dan apabila belum puas, bisa mengunjungi kantor kami di ULT BBPMP Jawa Tengah. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.